Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvia Pujalestari. Saya di sini dari Divisi Artistik Penhir Angkatan 8 Dapur Seni Biru. Nah, sebelum kita memulai pembicaraan mengenai divisi artistik, sebelumnya saya mau bilang stay safe buat teman-teman semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa untuk tetap stay at home untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Karena saat ini sedang marak-maraknya pandemi virus corona di Indonesia. Nah, langsung saja kita ke pembicaraan mengenai divisi artistik. Sebenarnya divisi artistik itu apa sih? Tugasnya itu seperti apa? Nah, divisi artistik di sini merupakan divisi yang tugasnya itu membuat properti-properti yang digunakan untuk pementasan atau pagelaran. Nah, penting nggak sih sebenarnya properti itu buat suatu pementasan atau pagelaran? Menurut saya pribadi, properti itu sangat penting. Dengan adanya properti itu, suatu pementasan atau pagelaran akan lebih terlihat lebih indah dan suasananya itu lebih dapat gitu. Nah, selain tadi tugas utamanya divisi artistik itu membuat properti, membuat penutup jendela untuk menghalangi cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Nah, penutup jendelanya itu kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya menggunakan koran yang dicat hitam. Nah, namun selain menggunakan koran, bisa juga kan menggunakan yang lainnya seperti menggunakan karung bekas semen. Nah, menurut saya pribadi menggunakan karung bekas semen itu lebih efektif dibanding dengan menggunakan koran yang dicat hitam, karena dengan menggunakan karung bekas semen itu nggak usah berlapis-lapis gitu, satu lapis juga udah cukup menutupi cahaya yang masuk ke dalam ruangan itu gitu. Terus selain itu juga divisi artistik ini tugasnya pada saat hari H pementasan atau pagelaran, artis itu bertugas untuk menaikkan dan menurunkan properti ke atas panggung. Jadi di satu scene pas hari H itu scene pertama misalnya menggunakan properti kursi misalkan sama pilar. Nah, divisi artistik itu akan menaikkan kursi sama pilar itu ke atas panggung pada saat lampu mati. Nah, pada pas selesai scene itu, nanti kan di scene kedua bakal ganti lagi propertinya. Nah, pas lampu mati, divisi artistik itu akan menurunkan properti itu kembali dan menaikkan properti yang akan digunakan di scene selanjutnya. Nah, untuk tugas dari divisi artistik secara umumnya mungkin hanya sekian ya, hanya sekian yang tadi dijelaskan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk membuat properti agar lebih maksimal gitu dalam sebuah pementasan atau pagelaran. Tips yang pertama itu untuk membuat properti itu karena dibutuhkan waktu yang cukup lama, jadi proses pembuatannya itu harus dilakukan minimal H-1 bulan pementasan. Itu tuh paling minimal ya H-1 bulan tuh. Kalau misalkan bisa lebih dari segitu, misalkan H-2 bulan itu lebih bagus lagi gitu. Jadi properti yang dibuatnya akan lebih maksimal. Nah, yang kedua itu harus sering konsultasi sama sutradara ataupun astrada apabila ada untuk menentukan konsep properti yang akan digunakan untuk sebuah pementasan atau pagelaran tersebut. Karena apa? Karena biar satu persepsi gitu antara sutradara sama divisi artistik untuk properti yang akan digunakan pada saat hari H pementasan nanti. Terus yang selanjutnya itu harus memperhatikan ruangan yang akan digunakan, terutama panggung gitu. Panggung yang akan digunakan itu seperti apa, ukurannya berapa kali berapa. Jadi untuk membuat propertinya juga disesuaikan dengan ukuran panggungnya, jadi terlihat lebih bagus gitu. Terus selain itu juga bisa bisa berkonsultasi atau bertanya-tanya pada orang yang lebih mengerti gitu mengenai divisi artistik. Misalnya yang sebelumnya sering ikut pagelaran terus udah pernah jadi divisi artistik di pagelaran-pagelaran, bisa ditanya-tanya gitu biar ada ide-ide yang lainnya juga dari mereka gitu yang udah mengerti. Nah, di sini saya mau sharing sedikit aja pada saat Penhir Angkatan 8 gitu, kendala-kendala yang ada pada saat Penhir Angkatan 8 dari divisi artistik. Kendala yang paling banyak tuh dari tahun-tahun sebelumnya yaitu miskomunikasi. Miskomunikasi itu kendala yang paling sering ada di kegiatan apapun itu ya, nggak hanya di kegiatan pagelaran ini. Di kegiatan apapun itu pasti miskomunikasi selalu ada. Nah, makanya untuk angkatan 9 nanti mau pagelarannya atau mau penhirnya itu baik pagelaran atau panema itu
pokoknya komunikasinya tuh harus tetap dijaga gitu, jangan jangan miskomunikasi. Terus pas angkatan 8 kemarin pas Benhir tuh kendalanya tuh kurang memperhatikan penanggung jawab setiap propertinya. Jadi penanggung jawab setiap propertinya tuh nggak jelas gitu, harusnya dibagi-bagi gitu. Misalkan propertinya tuh ada 5, terus anggota divisi artistiknya tuh ada 5. Nah, satu orang tuh memegang satu properti untuk menjadi penanggung jawabnya. Jadi harus lebih jelas aja gitu pembagian penanggung jawab setiap propertinya. Nah, terus selain itu juga karena Penhir angkatan kemarin tuh tidak terlalu banyak gitu anggota yang ikut cadas, yang ikut dapur seni birunya. Jadi divisi artistik itu kekurangan anggota, jadi hanya ada 5 orang gitu, sedangkan properti yang dibutuhkan itu banyak gitu. Jadi untuk angkatan kalian nanti kalau misalkan Penhirnya pagelaran harus memperhatikan juga gitu kebutuhan jumlah orang yang dibutuhkan di divisi artistik itu berapa orang kayak gitu. Mungkin cukup sekian kendala-kendala yang ringan-ringannya pasti ada lah, maksudnya pada saat pembuatan properti itu pasti banyak juga sih kendala-kendalanya, dari bahan-bahannya, dari keuangan yang kayak gitu-gitu pasti ada. Tapi kalau misalkan kita benar-benar berusaha pasti akan ada jalannya. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai divisi artistik. Untuk kalian semua, tetap semangat untuk yang nantinya di divisi artistik ataupun enggak, untuk cadas angkatan 9. Semangat terus, meskipun sekarang lagi pandemi virus corona dan harus diam di rumah saja gitu, kegiatan apapun itu dihentikan yang di luar rumah. Tapi untuk kalian semua cadas tetap semangat, terus berproses di dapur seni biru. Pokoknya jangan lupa terus berproses di dapur seni biru meskipun sekarang lagi diam di rumah aja ya teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan mungkin. Terus kalau misalkan nanti masih ada yang mau ditanyakan lagi mengenai divisi artistik, boleh ya nanti di chat gitu melalui personal chat ke aku atau ke siapapun itu nanti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhimadun Namba dari Angkatan 8 Dapur Seni Biru. Selama di Dapur Seni Biru ini, alhamdulillah saya mendapatkan sedikit pengalaman dari bidang tiketing ini. Bidang tiketing ini dari namanya saja sudah tidak jauh ya tentang pertiketan. Tapi yang saya ingin jelaskan di sini adalah tentang tugas-tugas dan apa saja hal yang harus diperhatikan dalam bidang tiketing ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tugas dari tiketing ini. Yang pertama, tugas dari tiketing ini adalah menentukan harga dari tiket tersebut. Terus yang kedua adalah menentukan feedback yang akan didapat oleh penonton. Dan yang ketiga itu menentukan konsep apa yang diinginkan, konsep tiketnya ya. Tapi itu tuh harus berkolaborasi dengan pihak Kestari. Terus yang terakhir itu mengkoordinir penjualan dari tiketing tersebut. Semua pementas maupun panitia semuanya akan menjual tiket-tiketnya tersebut dan dikoordinir sama tiketing. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam tiketing. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tiketing adalah, yang pertama adalah harga dari tiketnya tersebut itu harus menyesuaikan dompet anak Cibiru. Terus yang kedua itu feedback yang diberikan itu tidak boleh merugikan penonton maupun kitanya sendiri, karena namanya juga feedback.
Terus contohnya dari feedback tersebut, biasanya kita menyediakan makan dan minum berupa soft drink dan popcorn. Terus yang ketiga itu komunikasi harus dijalani, soalnya biasanya feedback itu kita dapat dari sponsor ataupun ya dari pihak lain. Terus komunikasi juga perlu dengan kestarinya, agar si kestarinya juga tahu deadline dia harus beresnya tanggal sekian, dan waktu pengeprintannya juga tidak keteteran, dan kita juga bisa membagikan tiket-tiketnya ke semua panitia, ke semua pementas dalam waktu yang tepat, agar mereka tidak keteteran waktu penjualan tiketnya tersebut. Ya, yang terakhir itu memang di hari H sebelumnya itu memang tiketing itu tidak terlalu banyak job, tapi tiketing harus bisa memanage waktu dan berkolaborasi baik dengan kestari maupun humas. Terus di hari hanya itu memang tiketing itu sibuk banget, jadi hari Hamin sebelumnya itu enjoy, hari hanya itu memang repot banget, karena tiketing itu ya yang harus menyapa penonton yang akan datang gitu. Sebelum itu harus tahu mana tiket yang sudah ditonton, tiket penonton yang emang sudah nonton atau yang belum nonton. Dan kita juga harus bisa membagi-bagi tugas, ada yang memberi tanda tiket, ada yang memberikan feedbacknya tersebut. Terus yang paling penting itu biasanya ada penonton yang telat datang. Itu kalau memang telat datang dan sudah tutup, memang kita harus tegas ke penontonnya bahwa ya gitu, maaf gitu, memang ini sudah tutup, silahkan tunggu sesi berikutnya. Nah, begitu saja pengalaman tiketing yang saya terima selama di Dapur Seni Biru ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.